Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Al-Mas'alatul Khamisah, permasalahan yang kelima, ma yujibul haid, apa saja perkara-perkara yang diwajibkan bagi seorang yang telah mengalami masa haid atau telah datang bulan. Nah, sekarang ikhwan sekalian kita sudah masuk pada Al-Mas'alatul Sadisah, yakni permasalahan yang keenam, aqallu nifasi wa aksaruhu, batasan minimal dan maksimal dari seorang wanita yang mengalami darah nifas. Ini permasalahan yang kita akan bahas. Jadi berapa sih batasan hari yang sedikit seorang wanita mengalami darah nifas, dan berapa batasan yang terbanyaknya, batasan hari yang terbanyaknya. Kita sudah jelaskan pada awal bab ini bahwa darah nifas adalah merupakan damun yakhruju indal wiladah, darah yang keluar dari seorang wanita yang menyertai daripada proses persalinan dia melahirkan janinnya atau anak yang ada di dalam perutnya. Maka di sini dibahas ketika seorang mengalami darah nifas itu setelah dia melewati proses persalinannya, itu berapa batasan hari yang sedikitnya dan berapa batasan hari yang terbanyaknya. Maka ikhwan sekalian, di kitab Fiqhul Muyassar ini disebutkan oleh penulis di sini, la hadda li aqallin nifas, tidak ada batasan hari yang sedikit bagi seorang wanita yang mengalami darah nifas. Artinya bahwasanya selama didapati darah keluar setelah dia melahirkan anaknya, maka dia dikatakan seorang wanita yang mengalami darah nifas. Dan selama darah itu berhenti, misalnya dia baru 3 hari, baru 5 hari, baru 10 hari, baru 15 hari misalnya, sudah tidak didapati darah keluar dari wanita tersebut, maka dia sudah dikatakan sebagai seorang wanita yang tidak lagi mengalami darah nifas. La hadda li aqallin nifas, tidak ada batasan yang hari yang sedikitnya. Liannahu, kata penulis, akan tetapi lam yarid fihi tahdidan, karena tidak ada dalil-dalil yang datang yang menunjukkan pembatasan hari yang sedikit tersebut. Faraja'a fihi ilal wujudi, tapi faraja'a maka dikembalikan fihi pada ilal wujudi, yaitu dengan keberadaan darah tersebut, ya. Jadi dikembalikan kepada keberadaan darah tersebut. Selama ada darah keluar, ya, maka dia dikatakan seorang yang mengalami darah nifas. Bahkan ikhwan sekalian, ada seorang wanita ketika dia melalui proses persalinannya itu dia tidak mengeluarkan darah sama sekali. Ada wanita seperti itu. Maka dalam kondisi seperti ini dia dikatakan sebagai seorang wanita yang tidak sedang mengalami darah nifas. Ini ya ikhwan sekalian. Jadi dikembalikan kepada wujud atau adanya darah tersebut. Wa qad wajada qalilan wa katsiran, dan telah terjadi bahwa ada wanita yang mengalami darah nifas itu jumlah harinya sedikit, wa katsiran, dan begitu pula ada yang wanita yang mengalami darah nifas dengan jumlah hari yang banyak. Jadi kesimpulannya bahwasanya tidak ada batasan yang sedikit dan banyaknya. Tidak ada batasan hari yang sedikitnya. Adapun batasan yang terbanyaknya adalah disebutkan di sini oleh muallif penulis, wa aktsaruhu, dan batasan yang terbanyaknya adalah arba'una yauman, yaitu selama 40 hari. Selama 40 hari. Qala Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi,
ajma'u ahlul ilmi, telah sepakat para ulama dari para ahlul ilmi, para ulama min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ba'dahum, dan ulama setelah para sahabat, ala anna nufasa, bahwasanya seorang wanita yang mengalami darah nifas setelah dia melahirkan anaknya, tada'is salat, dia meninggalkan salat atau dia menghentikan salatnya, arba'ina yauman, paling lamahnya itu adalah 40 hari. Illa antara tuhra qabla dhalik, kecuali kalau dia melihat dirinya itu sudah suci sebelum daripada 40 hari tersebut. Batasan terbanyaknya adalah 40 hari. Tapi kalau dia sucinya sebelum dari 40 hari, fataktasilu, maka dia wajib untuk mandi, wa tusalli, dan dia wajib untuk kembali melaksanakan ibadah seperti sholat dan puasa-puasa yang dia terhalang karena adanya wujudnya dari darah nifas tersebut. Maka ini ikhwan sekalian ya, jadi batasannya adalah merupakan 40 hari. Wal haditsu Ummu Salamah, dan hal ini ikhwan sekalian berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, kanatin nufasa, bahwasanya kata Ummu Salamah, wanita-wanita yang mengalami darah nifas ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajlisu arba'ina yauman, yaitu mereka tajlisu, duduk atau menahan diri, atau mereka menghentikan salat mereka, arba'ina yauman, yang paling banyaknya itu adalah 40 hari. Sehingga semua ulama, jumhur ulama telah sepakat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi di atas, bahwa jika didapati darah terus keluar dari seorang wanita setelah 40 hari, maka itu bukan lagi dihukumi sebagai darah nifas ya. Tidak lagi dihukumi sebagai darah nifas, tapi dia itu dihukumi sebagai darah istihadah atau damul fasad, darah yang rusak, sehingga dia tetap wajib mandi dan dia tetap wajib menjalankan sholatnya. Karena darah yang keluar setelah 40 hari dari masa nifasnya, maka itu tidak dihukumi sebagai darah yang menghalangi dia untuk menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat. Maka dia wajib mandi, membersihkan dirinya, mengangkat hadas besar yang ada pada dirinya untuk kembali mensucikan dirinya sebagaimana wanita yang dalam kondisi normalnya. Ini ikhwan sekalian. Nah, di situ diperhitungkan juga dengan masa haid dia. Misalnya kalau dia biasanya haid di awal bulan, kemudian ternyata darah nifasnya berhenti di awal bulan, maka dia perhitungkan dengan masa haid dia. Misalnya setelah 6 hari atau 7 hari setelah selesai masa haid dia, maka dia kemudian mandi dan sholat dan dia kembali normal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian ikhwan sekalian, kita masuk pada al-mas'alatus sabiyah, permasalahan yang ketujuh, yaitu fi damil mustahadah, hukum-hukum seputar darah istihadah. Ini permasalahan yang ketujuh. Dikatakan oleh penulis di sini, al-istihadatu, darah istihadah itu adalah merupakan sailanud dami fi ghairi waqti 'ala sabilin nazifi, bahwa darah istihadah merupakan sailanud dam, darah yang mengalir atau yang tumpah fi ghairi waqtihi, di luar daripada waktunya. Maksudnya di luar waktu kebiasaan seorang wanita mengalami masa haid. Misalnya dia haidnya 6 hari, 7 hari, ternyata yang sudah kita jelaskan seperti sebelumnya ada darah keluar lebih dari kebiasaan dia, misalnya darahnya keluar sampai 10 hari, sampai 15 hari, maka itulah yang disebut dengan darah istihadah. Jadi setiap darah yang keluar dan keluarnya itu sudah tidak pada kebiasaan seorang wanita dalam kondisi haidnya, maka itulah yang disebut dengan darah istihadah. Ala sabilin nazifi, yang keluar disebabkan karena terjadi pendarahan pada seorang wanita. Min irkin yusammiyal azil, dari irk, dari urat yang pecah, yusammiyal adil, disamakan sebagai al-azil. Wadamul istihadah ini, dan darah istihadah ini ikhwan sekalian, yukhalifu damul haid, dia berbeda dengan darah haid ya. Jadi darah istihadah yukhalifu damul haid, dia berbeda dengan darah haid.
fi ahkamihi, baik berbeda dari sisi hukum. Perbedaan hukumnya di mana? Kalau seorang mengalami darah haid, dia wajib untuk menghentikan sholatnya. Dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh berpuasa, dia tidak boleh tawaf, dan dia tidak boleh melakukan amalan-amalan lain seperti membaca Al-Quran dan yang semisalnya. Adapun darah istihadah itu hukumnya adalah seorang yang mengalami darah istihadah, dia dihukumi seperti wanita yang biasa, normal. Dia wajib sholat, dia wajib puasa, dia wajib menjalankan ibadah-ibadah yang memang diwajibkan bagi seorang wanita. Wa fi sifatihi, kemudian juga berbeda dari sisi sifatnya, maksudnya bentuknya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana sih bentuk darah istihadah, bagaimana bentuk darah haid. Darah istihadah itu darah yang segar seperti orang yang dilukai. Sementara darah haid dia kehitam-hitaman, kemudian dia agak sedikit lengket, tebal, kemudian memiliki bau yang agak sedikit tidak sedap. Nanti kita akan jelaskan perbedaan dari dua darah tersebut. Wa huwa irkun yang fajiru, dia adalah merupakan irkun yang fajiru, urat yang pecah fi rahim, di dalam rahim seorang wanita, sawaun kana fi awqatil haid aw ghairihi, sama saja apakah dia keluarnya pada waktu haid seorang wanita atau ghairihi, atau yang di luarnya. Sehingga kalau dia keluarnya di waktu haid seorang wanita, maka dia dikategorikan sebagai seorang wanita yang haid sekaligus mengalami darah istihadah. Namun dalam kondisi seperti itu dia menggunakan hukum sebagai seorang yang sedang mengalami darah haid. Hagairiha, namun ketika dia sudah selain daripada waktu haidnya, maka itu dia sudah murni seorang yang mengalami darah istihadah, dia sudah sebagai wanita yang normal, ya. Maka dia wajib mandi dari selesai haidnya. Kemudian adapun darah yang keluar setelah itu, maka itu dihukumi darah istihadah, ya. Dia tidak merusak salatnya, tidak merusak daripada ibadahnya, tidak berpengaruh sama sekali pada ibadah yang dia akan kerjakan. Wa huwa la yamna'u salati wala siyam. Jadi ini dia tidak mencegah seorang wanita dari mengerjakan salat. Meskipun dia salat ada darah yang keluar setelah itu tidak berpengaruh sama salatnya sedikit pun. Wala siyam, begitupun tidak berpengaruh pada salat seseorang, pada puasa seorang wanita. Tidak mencegah dia untuk tetap melaksanakan salat, berpuasa, walal wata'u, dan tidak mencegah seorang suaminya untuk berhubungan suami istri dengannya, ya. Boleh saja. Lianna fi hukmi tahirati, sebab dia darah istihadah ini dihukumi suci, ya, dihukumi suci. Dia tidak dihukumi sebagai darah yang najis. Wad daliluhu, dan dalilnya hadisun Fatimah binti Abi Hubaish, berdasarkan hadis dari Fatimah binti Abi Hubaish. Qalat, dia berkata atau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ustahadu, saya ini mengalami darah istihadah, artinya terus menerus mengeluarkan darah, terus mengalami darah yang tidak ada hentinya. Fala athuru, dan aku tidak pernah suci, maksudnya darah itu terus keluar dan tidak berhenti dariku. Afa ada'is shalah, apakah aku harus meninggalkan salat? Jadi ini Fatimah binti Abi Hubaish bertanya kepada Nabi. Jadi Fatimah binti Abi Hubaish mengira bahwa darah yang keluar itu sama dengan darah haid. Maka dia bertanya kepada Nabi, ustahadu, saya ini terus mengalami pendarahan. Fala tuhri, dan tidak pernah berhenti. Apa ada isola, apakah harus aku meninggalkan salat? Faqala, maka Nabi SAW bersabda, lah, kamu tidak boleh meninggalkan salat. Inna dzalika irkun, karena itu adalah merupakan irkun, yaitu kita sebutkan tadi adalah merupakan urat yang pecah. Walaysa bil haid, dan itu adalah bukan darah haid, bukan darah haid. Fa iza aqbalatil haidati fada'is salat, apabila datang waktu haidmu maka kamu tinggalkan salat. Kebiasaan haidmu itu di setiap bulannya itu di tanggal berapa, misalnya di awal bulan dan berlangsung 6 hari, maka itu saja yang kamu hitung sebagai waktu haidmu, yang kamu harus tinggalkan sholat di situ, kamu hentikan sholat di situ. Faiza adbarat, apabila telah berlalu waktu haidmu 6 hari atau 7 hari, fagsili, dan kamu mandi, fagsili angkidam wasali, maka kamu cukup bersihkan itu darah, kamu mandi dari kondisi haidmu, terus kamu bersihkan darah istihadah tadi yang keluar, wasali, dan kamu melaksanakan sholat. Fayajibu alaiha an tagtasilu inda nihayatil haidatiha
al-mu'tabarah. Jadi dia wajib mandi dari ketika inda nihayati, selesai dari haidatiha, waktu haidnya. Jadi ketika selesai dari waktu haidnya yang mu'tabarah, yang dia ketahui, yang dia sudah hitung tadi yang kita jelaskan, dia wajib mandi. Wa indal istihadah tattasil farjaha. Untuk darah istihadah dia tidak wajib mandi, tapi cukup hanya membersihkan daripada farjaha, yaitu kemaluan seorang wanita tersebut. Dia cukup membersihkan kemaluannya saja, dia tidak wajib mandi. Jadi darah istihadah itu tidak mewajibkan dia mandi. Yang wajib mandi itu adalah merupakan darah istihadah. Fataj'alu fil makhraji qutnan, maka dia letakkan fil makhraji, pada tempat keluarnya darah tadi, qutnan, yaitu seperti kapas, wa nahwuha atau yang semisalnya, yamna'ul kharij, untuk mencegah daripada darah tersebut, maksudnya sampai tidak tumpah keluar sampai mengotori pakaiannya atau tubuhnya, ya. Dia letakkan kapas pada tempat keluarnya dari darah tersebut. Wa tashaddu 'alaiha ma yumsiku 'anis sukut, dia gunakan hal-hal yang mengikatnya atau hal itu sampai merekatnya, yumsiku 'anis sukut, sehingga menjaganya agar kapas tadi tidak terjatuh. Wa yubni an dzalikal hafaidi as-sihhiyati fi hadzal waqt, dia juga bisa menggunakan seperti pembalut kesehatan yang ada pada zaman kita saat ini. Tsumma tatawadda, kemudian dia wajib melaksanakan wudu inda dukhulil waqti kulli salat, setiap kali masuk waktu salat itu dia berwudu. Jadi seperti itu. Jadi dia tidak wajib mandi. Jadi kalau darah istihadah keluar itu tidak wajib mandi. Kalau dia bersihkan darahnya, cukup dia bersihkan darahnya, kemudian dia berwudu, setiap kali salat masuk wudu dia berwudu, kemudian dia salat. Adapun kalau dia sholat masih ada darah keluar, maka itu tidak berpengaruh sama sekali pada sholat dan wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Maka ikhwan sekalian, ini yang kita bahas pada permasalahan yang berapa tadi? Ke-6 dan ke-7. Nah, insyaallah nanti ini kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya, yaitu wal mustahadatu laha salasatu halatin. Orang yang mengalami darah istihadah itu ada 3 keadaannya, dan ini pembahasannya agak sedikit panjang karena terkait dengan keadaan seorang wanita yang mengalami darah istihadah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.